Bagaimana Rasul umpamakan orang yang melanggar hukum itu seperti orang yang melubangi kapal. Kalau penumpang kapal yang lain tidak mencegah, hancur semuanya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim menyatakan, man ra'a minkum mungkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Jadi ini perintah untuk masyarakat itu supaya peduli dengan sekitarnya. Kita ini juga ada kemungkaran, jangan dibiarkan, itu merusak, jadi sebab bencana. Apa yang dimaksud man ro'a di sini? Siapa yang melihat, ini maknanya adalah alima, mengetahui, karena tidak disyaratkan harus melihat langsung. Ini asal tahu saja itu ada kemungkaran, hendaklah dia ubah. Minkum, siapa di antara kalian, yakni orang-orang mukallaf, orang-orang yang sudah baligh, ya, berakal, dan dia mampu untuk melakukan itu dari kalangan kaum muslimin, maka wajib melakukan kontrol sosial itu. Terlebih kepala lingkungan, ketua RT, ada kemungkaran di wilayahnya, kalau dia tahu dia wajib tegur. Terus kemungkaran itu apa yang dimaksud? Yang mestinya itu dikontrol, itu adalah tarku wajibin au fi'lu haram, meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. Shaghiratan kana au kabirah, baik besar maupun kecil maupun besar. Termasuk melakukan keharaman ini walaupun yang melakukan tidak berdosa. Seperti apa? Seperti ya ka'an ra'a sobiyan yazni bi sobiyatin. Seperti misalnya melihat anak kecil dia berzina dengan anak kecil perempuan yang lain. Sama-sama belum baligh, maka sebetulnya tidak berdosa. Tapi itu tetap hendaknya dilarang. Jangan kemudian ayo teruskan, kan belum berdosa. Ini tidak boleh begitu. Itu tetap masuk dalam kategori fi'lu haram, meskipun pelakunya tidak berdosa. Ada orang gila misalnya ya, laki-laki gila, perempuan gila mau berzina. Mereka melakukan itu tidak berdosa karena nggak punya akal. Tapi yang melihat hendaknya mencegah itu. Kemudian falyughayyirhu, itu hendaklah dia ubah, wujuban bisyar'i la bil aql. Ini wajib secara syara', bukan secara akal. Dan ini wajib secara kifayah, artinya kalau sudah ada yang mencegah ya terlaksana itu, maka yang lain itu gugur kewajibannya. Makanya sebetulnya ketika ada sekelompok masyarakat yang aktivitasnya amar ma'ruf nahi mungkar, itu menggugurkan dosa semuanya. Mestinya ini dilakukan oleh yang punya wewenang polisi atau Satpol PP, sehingga kepala negara atau masyarakat di kampung itu terbebas dari dosa tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Harusnya senang itu ada orang-orang yang amar ma'ruf nahi mungkar. Ini di dalam Fathul Mubin Syarah Arba'in Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Fa illam yastati' fa bilisani. Kalau bisa dengan aksi real, ya dengan real langsung. Ini untuk kasus misalnya ada orang mau diperkosa gitu, kita ya langsung tendang aja yang mau memperkosa, enggak apa-apa. Kalau enggak mampu dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbi. Enggak mampu juga dengan hati. Wadzalika ad'aful iman, dan dengan hati itu adalah selemah-lemah iman. Artinya apa? Kata Qadhi Iyad, mengubah kemungkaran itu ya dengan semua sarana yang memungkinkan. Dengan catatan tidak kemudian menimbulkan mudarat yang lebih besar. Misalnya kita mau cegah ya, kemudian terjadi pembunuhan, nah itu kan lebih besar. Jadi banyak cara, dan cara paling mudah sebetulnya untuk mengubah kemungkaran itu adalah ya dimainkan peran negara tadi. Peran negara yang punya wewenang untuk menghapus kemungkaran, maka pakai tangan negara. Ada orang berzina ya lapor polisi misalnya. Ya sekalinya berzina polisi misalnya. ya perlu berarti apa? Aturan atau institusi yang lebih tinggi lagi. Dan ini yang jadi berat itu.
Sehingga kalau kondisinya begitu, minimal itu adalah dengan pengingkaran dalam hati. Kemudian apa yang kita lakukan ini niatkan juga untuk mengubah kemungkaran. Kita kajian, kita sampaikan di Facebook, ya, sosmed dan sebagainya, ini niatkan kita ini sudah berupaya mengubah kemungkaran itu. Caranya gimana? Ya kita sampaikan. Entah Allah nyampaikannya kepada yang berwenang atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin agar negara ini menjalankan perannya sebagaimana yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Kita sudah sampaikan yang jelas, dan kita berharap ini adalah level pengubahan kemungkaran dengan lisan kita, sehingga kita punya hujjah di depan Allah. Kita sudah sampaikan, ya Allah, ya, ini loh hukumnya begini, mestinya begini, ya, kita niatkan betul ya Allah, kita sudah sampaikan. Mestinya untuk kasus-kasus begini nih solusinya begini. Kita berharap itu menjadi sebuah alasan bagi kita kelak. Tentunya dalam menyampaikan ini dikaitkan ya hati kita ini dengan dengan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ini loh kita sudah sampaikan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu, kadang beliau katakan Allahumma syhad, ya Allah saksikan, ini sudah aku sampaikan aktivitas ini. Dan para ulama mestinya punya peran dan tanggung jawab yang lebih besar. Karena kalau tidak, rusak masyarakat ini. Sebagaimana kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya beliau, wabil jumlah innama fasadatir ra'iyatu bifasadil muluk. Secara umum sesungguhnya rusaknya rakyat itu karena kerusaknya penguasanya. Raja-rajanya rusak, membuat kebijakan yang rusak. Akhirnya rakyat yang rusak. Wa fasadul muluk bifasadil ulama. Rusaknya penguasa itu kata beliau karena rusaknya para ulama. Yang dikuasai dalam halaman yang lain, wa fasadul ulama bi istila'i hubbil mal wal jah. Rusaknya ulama ini dikarenakan mereka dikuasai cinta harta dan cinta kedudukan. Yang sudah difikirkan urusan dunia bagaimana nyaman, tidak akan bisa berani untuk menyampaikan itu. Ya, falaulal qudatus su wal ulama usu laqalla fasadul muluk khaufan min ingkarihim. Andai kata tidak ada para hakim yang buruk dan ulama usu, niscaya sedikitlah kerusakan penguasa itu. Karena penguasa takut dengan pengingkaran dari para ulama. Tapi ketika justru ulama itu bisa kasih harta untuk sumbangan ini, kemudian ulamanya fatwanya disesuaikan dengan kemauan penguasa, niscaya penguasanya semakin tidak punya rasa hormat kepada para ulama. Ulama dianggapnya bisa dibeli. Kita bisa menghargai para ulama, memang ditentukan harganya sudah. Nah, kalau seperti itu yang rusak ya. Sehingga ya kalau sudah seperti itu, siapapun ya yang memiliki pengetahuan banyak atau sedikit, yang betul-betul dia tahu sampaikan. Niatkan itu dalam rangka untuk mengubah kemungkaran. Mudah-mudahan itu paling tidak menjadi alasan kita di depan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita telah mengamalkan hadis tersebut. Begitu mungkin Ustaz. Jadi kalau satu-satu tidak ketanganan, tapi tadi ibarat kita punya mesin bulldozer, kita ingin meratakan jalan, tidak kemudian ketika bulldozernya tidak berfungsi kemudian kita ratakan pakai tangan kita saja, tidak. Jadi kita upayakan perbaiki bulldozernya untuk meratakan jalan. Insya Allah itu lebih efektif. Kita kalau main sendiri-sendiri ya tidak selesai-selesai. Di samping itu juga tidak efektif. Ada kayak tempat-tempat maksiat yang itu legal. Kaum muslimin mau apa coba? Mau menutup sendirian, melanggar hukum. Malah dituduh macam-macam. Mau menutup paksa, tidak bisa itu. Mau menghancurkan, dihancurkan sekarang, besok berdiri lagi. Karena ada izinnya, yang menghancurkan, yang ditangkepin. Sehingga kalau kondisinya seperti itu, kemungkaran ya minimal diingkari dengan hati,
yang kedua bisa disampaikan. Insya Allah begitu.